Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam katekese kali ini saya akan menjelaskan mengenai iman kepercayaan kita yang kita ungkapkan dalam doa aku percaya atau disebut juga syahadat iman atau credo. Saya yakin bahwa kita sudah sangat sering dan bahkan tak terhitung lagi seberapa banyak kita mengucapkan doa aku percaya ini, baik saat perayaan Ekaristi khususnya setelah homili maupun saat kita berdoa rosario, karena doa aku percaya ini juga masuk dalam bagian untaian doa rosario. Beberapa pertanyaan mendasar bagi kita adalah sejauh mana kita menghayati makna doa ini. Untuk membantu kita dalam penghayatan doa ini, maka saya akan menjelaskan mengenai latar belakang doa ini dan pengakuan iman apa yang kita ungkapkan dalam doa ini. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tanpa memahami dengan baik doa ini, maka tidak mungkin kita bisa memaknai dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang meskipun sering kali mengucapkan doa ini, tetapi masih ada keraguan akan rahmat dan penyelenggaraan Allah dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang Katolik yang sudah dibaptis namun melupakan Allah. Tidak sedikit orang Katolik yang lebih memilih mengikuti kesenangan sendiri daripada berdoa atau ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Padahal kita sudah dibaptis. Syarat baptis itu kan adalah percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya, maka tidak mungkin kita dibaptis. Ketika kita mengucapkan doa aku percaya yang merupakan pengakuan iman kita akan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, itu artinya bahwa tidak ada keraguan dalam diri kita mengenai iman akan Allah. Kalau kita beriman berarti kita harus berpasrah diri kepada Allah sebagai satu-satunya yang benar. Gereja merumuskan pengakuan iman ini melalui suatu proses hingga sampai akhirnya pengakuan iman ini tersusun dengan baik yang kemudian dapat kita pakai dalam doa hingga saat ini. Pengakuan iman ini dibariskan bagi semua umat beriman. Walaupun gereja sendiri terdiri dari banyak anggota, dari bermacam-macam bahasa, budaya, dan ritus, mengakui satu iman yang diterima dari Allah dan dibariskan oleh satu tradisi apostolik atau tradisi para rasul. Gereja hanya mengakui satu Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan menunjuk pada suatu jalan keselamatan. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 172 sampai 175 dan 185. Jadi pengakuan iman Kristen atau Katolik secara garis besar dibagi dalam 3 bagian, yakni percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Untuk membahas 3 pribadi Allah yang kita imani ini akan saya bahas dalam katekese berikutnya. Untuk kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai asal doa ini dan makna terdalam bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya sudah menyebutkan mengenai syahadat, yaitu rumusan singkat mengenai pokok-pokok kepercayaan Kristiani. Ini juga yang disebut dengan simbol-simbol iman. Dan simbol-simbol paling tua atau kuno yaitu pengakuan iman, pembaptisan karena diberikan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bandingkan Matius bab 28 ayat 19.
Untuk simbol iman yang paling penting adalah syahadat para rasul, doa aku percaya pendek, dan syahadat Nikea Konstantinopel yang merupakan hasil dari dua konsili ekumenis, yakni konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 189 sampai 195. Oleh karena itu di dalam Gereja Katolik ada dua syahadat, yaitu syahadat singkat atau syahadat para rasul dan syahadat panjang, yakni syahadat Nikea Konstantinopel. Mengapa ada syahadat panjang? Pada awal abad keempat, Arius, yakni seorang imam Mesir dari Alexandria yang hidup pada tahun 250 hingga 336, adalah seorang tokoh Kristen yang hidup pada akhir abad ketiga sampai awal abad keempat di Alexandria. Pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung, Arius menolak ajaran mengenai keilahian atau kealahan Yesus Kristus dengan pandangan bahwa Kristus hanyalah ciptaan Allah dan bukan Allah. Pandangannya ini kemudian mempengaruhi munculnya sebuah gerakan yang disebut gerakan Arianisme. Untuk melawan pandangan Arianus ini, maka seluruh uskup yang berada di Kaisar Romawi berkumpul di Nikea Turki pada tahun 325 untuk membantah ajaran Arius. Di bawah bimbingan Santo Athanasius, yakni uskup Alexandria pada waktu itu, mereka membuat syahadat yang lebih panjang. Di dalamnya dinyatakan secara jelas dan rinci pokok-pokok penting iman kita. Aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Keputusan konsili Nikea ini kemudian diteguhkan dalam konsili Konstantinopel 381. Oleh karena itulah syahadat panjang ini disebut syahadat Nikea Konstantinopel. Dari hasil konsili ini maka tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus adalah Allah. Hanya ada satu Allah, tetapi dalam Allah yang satu itu ada tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu. Ajaran ini berasal dari Yesus sendiri melalui para rasul. Ajaran tersebut mengucapkan sekilas tentang kehidupan Tuhan yang Maha Kuasa misterius. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali membahas mengenai syahadat pendek atau syahadat para rasul. Syahadat para rasul kemungkinan tidak berasal dari zaman para rasul Yesus. Namun rumusan syahadat itu berdasarkan ajaran para rasul mengenai kesaksian mereka akan Yesus Kristus. Menurut tradisi, pengakuan iman tersebut ditulis di Roma sekitar abad kedua atau ketiga dan digunakan dalam bentuk tanya jawab sesaat sebelum seseorang dibaptis. Pemimpin upacara akan bertanya, apakah saudara percaya akan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa? Setelah jawab ya dari calon baptis, pokok-pokok iman selanjutnya akan ditanyakan. Penyebutan paling awal dari ungkapan pengakuan iman rasuli muncul dalam surat tahun 1390 Masehi dari sebuah sinode di Milan. Bukti historis konkret yang tertua tentang keberadaan kredo ini adalah sepucuk surat dari Konsili Milano 390 Masehi kepada Paus Siricius
yang bunyinya demikian. Bila engkau tidak memuji ajaran-ajaran para imam, biarlah pujian itu setidak-tidaknya diberikan kepada Symbolum Apostolorum yang selalu dilestarikan oleh gereja Roma dan akan tetap dipertahankan agar tidak dilanggar. Kredo ini adalah rumusan ajaran dasar gereja perdana yang dibuat berdasarkan amanat agung Yesus Kristus untuk menjadikan segala bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu dari kredo ini kelihatan bahwa doktrin sentralnya adalah Tritunggal dan Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa maknanya bagi kita mengucapkan doa aku percaya ini? Pernahkah kita menyadari dan menghayati dengan sungguh ungkapan iman ini? Ada beberapa poin yang bisa saya renungkan dalam pengungkapan iman ini. Yang pertama adalah bahwa Allah telah mewahyukan dirinya bagi kita, dan pewahyuan diri Allah secara penuh itu terjadi pada diri Yesus Kristus putranya. Tanggapan kita atas pewahyuan diri Allah itulah yang disebut dengan iman. Kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman. Roma bab 16 ayat 26. Lihat juga bab 1 ayat 5 dan 2 Korintus bab 10 ayat 5 sampai 6. Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan diri, dan dengan serta secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan olehnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani bab 11 ayat 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia. Katekismus Gereja Katolik nomor 1814 mengatakan bahwa iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percayakan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang gereja kudus ajukan supaya dipercayai, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dalam iman, manusia secara bebas menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Dei Verbum artikel 5. Dei Verbum nomor 5. Karena itu manusia beriman, berikhtiar atau berjanji untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma bab 1 ayat 17. Iman yang hidup bekerja oleh kasih. Galatia bab 5 ayat 16. Dalam doa aku percaya, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mengakui kebesaran Allah yang tidak ada duanya. Di dalam kalimat doa tersebut dikatakan betapa Allah merupakan Sang Pencipta utama yang bekerja untuk menciptakan manusia maupun penciptaan langit dan bumi. Makna doa aku percaya berikutnya yaitu mengandung janji keselamatan Allah, memberikan janji keselamatan. Allah memberikan cintanya yang begitu besar dengan mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia. Dalam doa aku percaya kita diajak untuk mengakui kehadiran karunia Roh Kudus dalam hidup kita.
Dalam doa aku percaya juga kita diajak untuk mengakui kehadiran karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Melalui penyertaan Roh Kudus ini, maka umat Tuhan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya makna doa aku percaya, yaitu percaya pada kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Karena pada penggalan tersebut dikatakan secara jelas bahwa aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sehingga dengan memperkatakan doa tersebut, maka umat Tuhan secara tidak langsung beriman pada kehidupan kekal seperti yang telah dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab dan firman-Nya. Karena itu hendaknya umat Tuhan senantiasa bertekun dalam doa untuk menanti harapan akan hidup yang kekal tersebut nantinya. Itulah beberapa makna doa aku percaya yang seringkali tidak dipahami dengan baik oleh kita. Sebagian orang memang memilih hanya berdoa tanpa tahu maknanya. Padahal di dalam doa ini terkandung makna besar yang menjadi inti iman kita kepada Allah. Oleh karena itu, setelah memahami makna doa aku percaya ini, maka baiklah kita berdoa dengan sungguh. Imani setiap perkataan kita saat berdoa kepada Allah, terutama saat berdoa aku percaya ini. Pasti saat iman kita diperkatakan melalui doa, maka ada kuasa cara sukses menurut Kristen yang terjadi dalam hidup kita. Iman kita akan semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi pribadi baru yang makin dekat dengan Allah dan kasih-Nya. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang doa aku percaya dan maknanya ketika kita mengucapkan doa aku percaya. Terima kasih karena Anda sudah mengikuti penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat dan silakan jangan lupa mengikuti katekesi saya selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.